Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak sekalian bersama Bapak. Di video kali ini Bapak akan mengajak anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah anak-anak, syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Selawat serta salam juga kita tak henti-hentinya kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama-sama kita selalu berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada pembelajaran jarak jauh ini untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sudah memasuki bab 10. Pada bab 10 ini, kalau pada buku yang ada di anak-anak, buku cetak yang anak-anak pegang, buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, edisi revisi tahun 2017, anak-anak dapat melihat bab 10 ini di halaman 139 sampai habis bab 10. Pada bab 10 ini kita akan membahas mengenai Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Pada bab 10 ini dijelaskan dengan peta konsepnya mengenai Islam itu memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar, mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat jamak dan qashar, mempraktikkan sholat jamak dan qashar, dan menerapkan perilaku taat, disiplin, dan menghargai waktu. Perhatikan pengertian dari sholat jamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, termasuk juga sholat apa saja yang bisa dijamak, bagaimana caranya. Nah, itu bisa anak-anak perhatikan, bisa baca pada buku cetak yang ada di anak-anak. Sholat jamak dan qashar ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita makhluknya. Tata caranya dijelaskan oleh Nabi Allah Muhammad. Kita apabila menjalani perjalanan yang panjang dengan ketentuan berapa meter, kita bisa menjamak dan mengqashar sholat. Jamak takdim, kita melakukan sholat jamak di depan. Apa sih maksudnya? Anak-anak bisa baca lebih lanjut di buku. Jamak takhir, kita mengakhir jamak atau menjamak sholat di sholat akhir. Misal contoh, sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Kalau dilakukan pada saat sholat zuhur, itu dinamakan dengan jamak takdim. Namun apabila dilakukan pada sholat asar, itu dinamakan dengan sholat jamak takhir. Nah, dari itu bahwasanya kita menemukan Islam memberikan kemudahan. Benar, sholat itu dilaksanakan sebagai rukunnya, dilaksanakan pada waktunya atau ala waktiha. Nah, Islam apabila kita melakukan perjalanan memberikan kemudahan untuk menjamak sholat tersebut. Biar anak-anak lebih paham tentang apa itu jamak takhir, jamak takdim, anak-anak sekalian bisa menyaksikan tayangan video sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-10, yaitu materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Nah, sholat jamak ini artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja.
Nah, untuk sholat jamaah ini hanya berlaku untuk 2 sholat ya. Yang pertama adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Jadi tidak boleh misalkan zuhur dan subuh, atau asar dan maghrib ya, atau isya dan subuh, tidak bisa. Ini hanya berlaku bagi zuhur dan asar. Jadi zuhur itu pasangannya asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, maghrib pasangannya adalah isya, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sholat jamak ini maka kita bisa pisahkan menjadi 2. Yang pertama adalah ada sholat jamak takdim, kemudian yang kedua adalah ada sholat jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim itu artinya sholatnya itu disatukan dalam sholat yang pertama. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita sholatnya di jamaknya itu atau disatukannya di waktu zuhur. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir, kita menyatukan sholatnya itu di sholat yang kedua atau di sholat yang akhir. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita melakukannya, menggabungkannya ya, atau menjamaknya di waktu sholat asar. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takhir. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jamak. Yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km. Jadi kalau kita sedang musyafir, maka kita diperbolehkan untuk melakukan jamak ya, atau menggabungkan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi kalau misalkan perjalanannya adalah perjalanan biasa, misalkan mau mengunjungi saudara, mau berwisata, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kejahatan itu tidak boleh, misalkan mau merampok itu tidak boleh. Yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, artinya sholat tunai, bukan sholat qodok. Kemudian yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum. Baik anak-anak sekalian, setelah anak-anak menyaksikan tayangan penjelasan mengenai sholat jamak pada video ini, selanjutnya sebagai tugas anak-anak di rumah, silakan rangkum, silakan diresume apa yang menjadi penjelasan Bapak pada video ini. Nanti tugasnya bisa dikirim di grup WhatsApp atau juga bisa dikirim ke grup Google Classroom sebagai tugas anak-anak. Untuk itu, anak-anak pahami, hayati, dan laksanakan apabila memenuhi persyaratannya. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
pada Allah. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon ampun. Terus jaga kesehatannya dalam masa pandemi ini. Terus kita laksanakan ibadah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah supaya dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.